Mari kita buka lebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, saudara, ayat ini saya baru dapat di sini. Lalu Tuhan mengatakan, kamu tahu, kamu lihat, ini anak-anakku ada di hadapan hadiratku. Tuhan hari ini dia mau menetapkan, memilih benih-benih dari orang-orang yang dipilih khusus, saudara. Jadi orang-orang yang dipilih khusus. Nah, kita kerap kali mengatakan seperti Paulus katakan, ya toh? Paulus kan dikatakan, Paulus akhirnya mengatakan, aku telah dipilih dari dalam kandungan. Nah, tapi saudara perhatikan hidup Paulus dari mulai dilahirkan sampai dia dewasa, sampai dia menjadi orang Farisi. Ternyata hidupnya secara rohani tidak memperkenankan hatinya Tuhan. Tetapi secara daging, secara manusia, kelihatannya dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Dia menjadi pelaku hukum Taurat. Nah, lalu mengapa Paulus akhirnya berani berkata, aku telah dipilih Tuhan dari dalam kandungan? Karena setelah dia bertobat, dia mengerti bahwa rencananya Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita pikirkan bukan pikirannya Tuhan. Kalau dipilih dari dalam kandungan ibunya, mengapa di dalam setelah perjalanan berapa puluh tahun itu kok dia hidupnya tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus Tuhan. Ini kita kerap kali tidak bisa mengerti, saudara. Karena apa? Karena kita berpikir masih pakai pikiran kita sendiri. Berhala kita itu adalah pengetahuan pikiran kita sendiri. Ini yang berbahaya sekali. Sehingga kerap kali kita tidak akan sampai. Nah, seperti saya sendiri terus terang, pada waktu saya dipanggil Tuhan nomor 12 itu, ditemui Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, jadi hambaku. Aku bilang, mana mungkin, saya bilang, tidak enak. Padahal Tuhan Yesus sendiri loh. Saya bilang, menjadi orang Kristen itu tidak enak. Lalu Tuhan berkata, masuk surga tidak gandeng-gandengan, dewek-dewek. Nah, tapi itu lihat tuh, orang Kristen kok gitu. Kalau minggu suci, keluar dari gereja, mulutnya sudah berubah. Tuhan bilang, jangan lihat orang lain. Kamu mau masuk neraka karena orang lain? Tidak. Masuk surga mau tidak? Mau? Tidak bisa. Kalau kamu lihat orang lain, tidak bisa. Tuhan bilang, sendiri. Baca Alkitab, alami. Tapi apakah setelah itu saya lalu umur 12 sampai umur 30, sampai 40 itu sudah bagus? Jungkir balik, jatuh bangun. Sebabnya apa? Dagingnya ini loh kuat. Sampai saya mengatakan begini, saudara. Aku tidak mau Tuhan, tapi mau. Nah, aku bilang kok aneh. Sepertinya di dalam hidup saya kok ada dua. Mengerti firman, mengerti itu tidak boleh. Nah, darah kudus lah. Tapi dagingnya mau. Jadi hidup, roh saya itu hidupnya tarik-tarian. Sebentar baik, sebentar jelek. Ayo coba kamu anak muda.
Kalau sudah kepepet, terus ada kertas ulangan di depan kamu, ayo, kamu dihadapkan kenyataan enggak? Nyontek enggak? Nyontek enggak? Nyontek enggak? Betul enggak? Hah? Dihadapkan enggak? Betul enggak? Nah, terus kamu terus mikirnya apa? Pasti ada dua. Yang satu gini, kan bukan salahku, wong ada di hadapanku. Ya dah? Nah, itu sebetulnya malah sing bener. Tapi yang satu sok rohani. Kan enggak boleh nyontek loh. Memang enggak boleh nyontek. Tapi kan yang enggak boleh itu kan kalau kamu cari sontekan. Loh, kalau kamu enggak bisa terus itu ada di depan kamu. Bukan kamu yang cari, bukan kamu yang minta. Boleh enggak? Kalau enggak boleh, salah ke bodoh. Itu namanya sok rohani. Terus yang menentukan kamu boleh apa enggak siapa? Nah, iya itu bodohnya kamu. Nah, kenapa? Boleh enggak ya, boleh enggak ya? Bingung. Kenapa kamu bingung? Enggak usah pusing. Doa saja. Langsung Tuhan. Tuhan Roh Kudus. Ini kok lu kok ada di depan? Wong pas aku enggak bisa, lu kok ada? Piye ini Tuhan? Nah, nanti kalau Tuhan enggak boleh, akan orang yang punya diambil. Pluk. Nah, ya enggak jadi toh. Enggak jadi nyontek, betul enggak? Lah tapi kalau orangnya diem aja, boleh enggak ya Tuhan? Aku tidak boleh, enggak apa-apa. Boleh. Ya lihat. Jadi jangan bodoh. Kamu lalu bilang, boleh enggak, boleh enggak. Bingung. Kamu yang jadi hakim salah. Oh ada penolong kok. Yang maha. Loh, bener enggak? Loh, saya ngalami, bukan kamu. Saya ngalami loh. Makanya saya itu bilang apa? Hidup dengan Tuhan itu jangan jadi berhala pikiranmu. Karena apa saudara? Karena kita kerap kali kepinteran, kita sudah lalu ngambil keputusan-keputusan pakai konsep sendiri. Makanya kita harus belajar. Tuhan di sini mengatakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi haknya Tuhan apa haknya kamu? Tuhan, kamu mau bilang, aku mau dipilih, tak bisa. Aku mau gini, supaya terpilih, tak bisa. Kontes kecantikan. Kamu bilang gini, yang nentuin siapa? Juri nih. Kecuali kalau kamu ada koneksi. Loh, ngerti tidak? Saudara perhatiin. Tuhan itu suka koneksi tidak? Suka. Kamu perhatiin, Esther pada waktu mau dipilih. Loh, Tuhan sudah naruh di bagian keputrian itu, kepalanya seneng Mbak Esther. Lalu sudah dikasih semua yang nomor satu. Lalu dikasih tahu lagi. Nanti kalau ditanya raja, kowe jangan minta apa-apa. Aku tahu raja kepengen orang yang dipilih itu yang mana? Yang mau nurut, nyeneng ke raja. Ya kan baru dikasih tahu ya, terang lulus toh ya. Wong aku yang ngalami dulu. Wong aku tuh makanya aku sampai bilang gini, Tuhan, engkau ini kok sayang mbak aku tuh di mana letaknya itu di mana? Wong aku sendiri lihat, kalau aku jadi Tuhan aku lihat diriku tak buang. Wong ndak ada sing baik. Tuhan bilang apa? Kamu tahu? Kamu di dalam kandungan ibumu, kamu itu dibuang. Lalu aku lewat, lihat kamu dibuang di tempat sampah. Lalu aku lihat, aduh ini anak dilihat. Lalu dilihat sama Tuhan, ada baiknya apa enggak sih? Waduh, jahatnya kok kotornya kok. Tapi karena di antara sampah sama saya, lumayan saya.
Ngerti tidak? Ngerti tidak? Jadi saya dibuang di sampah. Kalau dibandingkan dengan sampah itu, saya lumayan. Tapi jangan dibandingkan dengan manusia yang lain. Jelek. Nah, ngerti? Tuhan itu kalau nilai, itu tidak kamu dibandingkan Tuhan, dibandingkan dirinya. Nah, saat dia lewat, dia lihat kamu di mana? Di lingkunganmu itu kamu apa? Ah, kamu diambilnya dari situ. Tuhan tuh, aku bagaimana ya caranya ya? Bahasa Indonesia ini apa ya? Jawa ini tuh, Tuhan tuh suka sadek, saknyet. Iya bahasa apa nih? Tiba. Makanya aku udah tanya Inggris sih. Wes gak bisa bahasa anu ne melah. Tuhan itu suka setiba-tiba dan setika itu yang justru menetapkan. Jadi saudara tidak bisa gini. Aku harus gini-gini. Pas kamu baik plus Tuhannya enggak nengok. Nggak pas kamu sedang berbuat jahat Tuhannya. Ya enggak ketemu. Kehilangan momentum. Wah. Jadi kehilangan momentum itu yang kerap kali itu menetapkan begitu saudara. Jadi jangan kamu kira bahwa perbuatanmu karena baikmu itu nanti terus pas gitu. Tidak bisa. Dan kamu tidak bisa ngepas. Taunya apa? Makanya saya katakan selalu anugerah. Anugerah. Semua itu hanya karena anugerah. Hanya karena iman dan anugerah. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku yang milih kamu. Lalu kalau saya tanya, aku kok milih aku ke orang kayak gini? Tuhan jawabannya dia, ya saya suka aku toh. Kok gue sih ngatur? Loh aku cuma tanya, nah, kenapa ada orang yang lebih baik kok tidak mau pilih? Loh saya suka aku. Kenapa? Lah karena kalau aku milih orang yang baik, itu kemuliaan Tuhan tidak nyata. Dek sing jelek jadi baik, itu nyata. Makanya hati-hati. Aku tadi duduk di situ. Orang pelayan-pelayan Tuhan bilang, mereka yang sibuk melayani, kadang-kadang itu mereka tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena sudah merasa melayani. Padahal tidak dihitung. Nanti ketinggalan repot loh. Soalnya apa? Saya dulu waktu muda, satu, pemalu. Diem. Bahasa Jawanya itu selingus. Nggak ngerti, kayak bingung. Aku ya nggak ngerti. Orang Bandung itu, orang Jawa Barat itu sampai protes, saudara. Kalau beli kaset di Jawa itu, kamu ngomong bahasa Indonesia. Lah aku muni lawang, aku di tengah-tengah seorang Semarang, Jawa. Aku isone Jawa. Lalu, saudara tahu? Tapi pada waktu itu, orang nggak tahu kalau saya itu punya watak yang jelek kayak gitu, nggak ada yang tahu. Belum muncul. Jadi kelihatannya halus, diem, turukur. Meskipun nggak bisa nyanyi. Loh, aku tuh nggak bisa, ambil nada itu nggak bisa. Jadi kelihatannya bagus. Tapi kalau sudah muncul, baru kamu tahu bahwa jeleknya kayak apa. Semua super jelek. Tapi di situ Tuhan pilih. Nah, maka dari itu kita hari ini, saya tadi berdoa, Tuhan bilang, hari ini aku mau supaya engkau berikan apa yang aku mau. Karena hari ini aku mau memilih benih-benih, memilih orang-orang, anak-anak, muda, tua, yang aku mau pakai. Aku mau pilih supaya mereka berbuah, buahnya tetap. Jadi tergantung kamu. Lalu saya bilang, dalam bidang apa? Saya bilang, lalu Tuhan bilang, ajarkan, minta mereka supaya bergaul karib dengan aku. Bergaul karib dengan aku. Dan ini
ini momen ini, tawaran ini tidak semua saudara. Tidak sewaktu-waktu, tidak ada. Tidak ada. Tuhan cuma bilang, aku mau hari ini, sore ini. Aku mau mereka ada menyediakan diri bergaul karib dengan aku. Nah, lalu kita kalau sudah tahu gitu, kita belajar. Kita kembali lihat. Siapa orang yang dikatakan sahabat Allah? Siapa? Abraham. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Kenapa dia sampai Allah mengatakan, iya sahabat Allah. Dia ditetapkan sebagai sahabat Allah setelah dia melakukan firman atau dia kenal langsung dikatakan sahabat. Setelah dia melakukan firman. Nah, demikian juga saudara dan saya. Saudara, hari ini Tuhan mau panggil. Tapi tergantung daripada kamu. Nah, maka dari itu kita lihat apa yang dilakukan Abraham. Kenapa akhirnya dia bisa mencapai? Disebut kebenaran, disebut bapak orang beriman, dan akhirnya disebut bapak sahabatnya Allah. Bagian apa yang kita harus bayar? Nah, ini yang penting saudara. Bagiannya Tuhan, itu hak dia. Dia punya otoritas. Tapi bagian saudara. Nah, lalu kelemahannya di mana? Supaya saudara dan saya jangan mengulangi. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Ini waktunya sudah tidak lama. Kalau saya bilang singkat itu jangan lalu bilang berapa tahun. Nah, mesti lalu timbul gini Pak. Berapa lama? Berapa tahun? Ngomong 1000 tahun itu sama dengan 1 hari buat Tuhan. Jadi sedetik berapa? Nah, sudah banyak. Makanya jangan batasi. Contohnya gini. Kamu kalau sudah pernah ngalami sembahyang. Kalau sembahyang itu kamu tidak disertai Tuhan. Nanti 5 menitan sudah gelisah. Kok tidak sebar-bar sih? Gelisah. Tapi kalau kamu disertai Tuhan. 1 jam itu tahu-tahu set sudah. Loh kok sudah 1 jam? Kadang-kadang itu kalau saya sembahyang diam itu. Tuhan bilang gini. Udah waktunya habis. Cepat sana. Mandi. Waktunya sudah habis. Lu baru sebentar. Tuhan. Sebentar piye? Coba lihat. Loh kok sudah 1 jam setengah. Hilang. Sebab apa? Di dalam surga itu ada kekekalan. Dari tidak ada ujung, tidak ada mula-mulanya. Tidak ada. Kekekalan itu tidak ada batas. Jadi tidak bisa. Makanya sampai saya ngomong. Tuhan, engkau ini ngomong sama Abraham. Turunanmu diperbudak oleh orang Mesir. 400 tahun. Nyatanya 430 tahun. Mundur. Omonganmu kok tidak pas. Tuhan bilang, kenapa tidak pas? Nah itu 400 kok jadi 430. Lu di sana tuh kekal. Jadi 400 tahun tuh cuma set gitu toh. Hah? Cuma set toh. Iya. Lah, engkau lalai. Enggak, aku udah pernah lalai. Lupa? Enggak. Cuma karena tidak ada waktu terus apa? Makanya ada ayat, ingatkan aku. Perlunya aku sembahyang itu supaya aku tuh ingat kamu. Ngerti tidak? Loh, Tuhan itu tidak pernah lupa, Maha tahu kok suruh nginget ke. Nah, aneh dah. Karena Tuhan tuh sayang kamu. Supaya apa? Jangan kelewatan. Tapi kue kepengen jalur apa? Kecepatan. Sakit Tuhan bilang. Oh, Tuhan sudah lihat, baru segitu kok sudah minta cepat-cepat. Lah, malah kamu minta cepat-cepat, malah tidak diperhatiin, malah kelewat. Timingnya harus pas. Yang tahu pas apa? Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu dikasih kita itu penak. Bapaknya di sana, Yesus di sana, Roh Kudusnya sama kita, penak. Bergaul saja karib. Ngomong aja. Lah terus kamu cuma selalu pakai pikiran ini. Lah ngomong sih aku sudah ngomong Pak. Tapi enggak ngerti. Loh. Enggak ngerti apa? Jawabnya loh. Enggak perlu ngerti. Dia sudah ngerti. Betul? Dia pasti ngerti toh. Cuma di pengertiannya dia kamu enggak ngerti.
Itu, sudah. Lah nanti kalau dia ngomong bagaimana? Lah ya tidak apa-apa. Biarin dia ngomong. Yang penting kamu ngerti. Lah dia tidak ngerti. Itu masih pakai akal lagi. Tidak ngerti. Ya tidak bakal ngerti. Oh tidak ngerti kok tidak bakal. Lah terus bagaimana bisa ngerti? Dengan hati yang percaya bahwa dia pada waktunya berbicara, aku pasti ngerti. Karena dia gampang memberi aku pengertian. Jadi harusnya cuma tinggal apa? Percaya. Lah kayak Abraham gitu loh. Abraham pada waktu dipanggil oleh Tuhan. Abraham, pergi. Tinggalkan dari keluargamu. Pergi. Caranya Tuhan tuh gitu. Abraham tanya enggak? Kemana? Ngapain? Dah. Abraham itu orangnya nekat. Makanya ikut Tuhan itu perlu nekat. Tapi jangan nekat nakal. Pikiranmu terus merasa dari hati. Terus dari Tuhan. Tuhannya pikiranmu dewek. Hati-hati. Nekat. Abraham, pergi. Kumpul semua, pergi. Istrinya tanya, kemana? Pergi. Kemana? Pergi. Nurut. Pergi aja, jalan aja. Tidak tahu ke kanan, ke kiri, pokoknya di depan ada jalan. Kemana? Tidak tahu. Tapi di situ Tuhan nuntun ke tanah Kanaan. Lalu nanti kalau kamu sudah jalan, caranya Tuhan itu kamu sudah jalan, nanti satu saat kalau Tuhan bilang, berhenti baru. Kalau belum berhenti, jalan aja. Tidak usah lalu saudara bilang, lah karena sana gini, kemana ini? Arahnya kemana? Tidak usah takut. Aku tuh ngalami delek. Tuhan bilang, kamu berani enggak? Berani apa? Aku bilang gitu. Nurut. Jadi berani. Mau ini katanya. Berani. Kalau berani ya. Dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 1 jam. Kamu harus sampai ke tempat sana. Hah? 1 jam? Mana mungkin? Lo katanya berani. Kok tanya mana mungkin? Lo lawan ini gunung. Ini lembah. Dalam waktu 1 jam. Dari gunung ini ke gunung ini. Mana mungkin? Aku bilang gitu. Turun aja seharian. Naik lagi harian. Mana mungkin? Loh, aku kan bilang. Kamu harus sampai sana dalam waktu 1 jam. Tidak mungkin. Di dalam aku. Mungkin tidak? Mungkin. Saya bilang. Nah ya sudah. Loh, aku terus bilang gini. Kenapa sih Tuhan? Tek nyuruh orang kok sing aneh-aneh gitu. Kalau kita bilang apa? Tuhan bilang, aku sudah mengukur kamu. Kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatan. Aku sudah melihat kamu bisa. Ya kamu yang lihat bisa, aku lihat tidak bisa. Kamu punya iman tidak? Punya. Ya sudah. Mau tidak? Mau. Ya sudah. Tapi karena saya lihat bawah gunung, loh kok dalamnya kayak gini. Lari secepat-cepatnya ya mungkin toh. Tapi tak pikir sudah biarlah. Dia ngongkon. Dia suruh. Saya lihat ke bawah tidak berani. Akhirnya lihat sana tidak berani. Akhirnya cuma lihat atas. Engkau yang nyuruh. Pokoknya 1 jam sampai sana. Aku lihat bawah takut. Lihat ke sana tidak mungkin. Aku tidak bisa terbang. Tapi karena engkau, pokoknya aku mati, tanggung jawabmu. Pokoknya aku cuma nurut. Terus saya lihat atas, tidak berani lihat bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya lari. Jadi malah melarinya tidak ke bawah, saya malah sengaja nyemplung. Dalam nama Tuhan Yesus, saya loncat. Bus. Saudara tahu? Jatuh. Jadi jangan kira kalau kamu loncat terus sampai dipegang malaikat, plok. Lah itu salahnya.
jatuh sih tetap jatuh. Tapi ada tapinya. Jadi saya loncat sejauh-jauhnya itu enggak sampai ke gunung sana. Enggak. 3 meter. Seplok, jatuh. Tapi tidak jatuh di bawah lembah. Jatuh di atas jembatan kaca. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan jembatan kaca dari gunung ini ke gunung sana. Tapi karena kacanya bening luar biasa, tidak kelihatan. Jadi saya lihat sini, jurang. Ngerti tidak? Tapi ternyata sudah dikasih jembatan kaca. Jadi tetap saya loncat jatuh enggak? Jatuh. Tapi di atas jembatan. Jaraknya dari tempat saya berdiri berapa? 3 meter. Tapi jarak jatuhnya berapa? Semeter. Waduh, loncat jauh. Pikirku langsung sampai ke gunung sana. Enggak taunya 3 meter. Setelah saya, loh kok cuma sampai sini? Terus turun, jadak duduk. Oh, cuma semeter. Oh, ada jembatan kaca. Langsung saya bilang, oh kok enggak ngomong ya? Loh, kepengennya kamu ngomong dah? Diomongin dah? Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan sudah nyiapkan, kamu tinggal beriman. Lakukan. Saya jatuh. Oh, maksudmu tuh gini. Langsung saya ngebut, lari biasa. Wah, 1 jam tepat sampai. Loh, Tuhan lalu ketawa. Waktu saya jatuh gelodok, aku bilang, oh ada. Tuhan ini mesem gini. Nah, ngerti gak? Itu yang dinamakan iman. Jadi tidak usah lihat dulu, tidak usah mikir ini harus begini, harus begini. Udahlah, kalau kamu sudah bergaul, karib dengan Tuhan, baca Alkitab, lalu baca tidak usah ngerti, tidak usah, masukin aja. Nanti sewaktu kamu menghadapi masalah, muncul sendiri. Asal kamu sudah mulai berlatih, segala sesuatu tanya, Tuhan Roh Kudus, Engkau penolongku. Ingetin terus, tagih terus. Engkau penolongku loh. Alkitab ngomong. Tuhan Yesus pada waktu pikir ngomong. Engkau penolongku, engkau penolongku. Nah, menolong itu dalam segala perkara. Jangan kamu batasi. Jangan kamu batasi. Jangan kamu bilang, ini boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Belum tentu. Ini contohnya saya ngalami sendiri. Waktu rumah saya sudah tidak punya duit, tidak dikasih, Tuhan berkata, aku sudah sediakan rumah bagimu. Nah, mana duitnya? Tidak datang-datang. Kurang 3 hari. Mana? Aku sudah sediain. Loh, tahu-tahu ada orang datang. Bawa emas 2 kilo. Dia bilang gini. Pak Yusa, kamu butuh apa? Tidak butuh apa-apa. Nah, orang itu tidak ngerti yuk. Kalau aku tidak punya rumah. Tidak bisa. Loh, kok tidak bisa kenapa? Aku diperintah Tuhan ke sini. Lah ya kamu yang diperintah, bukan saya. Terus dia bilang, terus kenapa kok dia enggak langsung ngeluarin emasnya? Enggak. Langsung Tuhan dia bilang gini. Ini rumah siapa? Oh, itu kan Tuhan. Luar biasa. Ngomong melalui orang lain. Ini rumah kontrak. Habisnya apa? Lusa. Pantes. Terus langsung dia to the point. Kamu punya duit berapa? Enggak punya. Pantes. Dicituin. Kamu sudah cari rumah? Belum. Lah kenapa enggak cari? Lah duitnya enggak ada. Pantes. Lalu dia ngeluarkan emas seklotok. Blok 2 kilo. Aku nih. Apa itu? Mas. Buat apa? Lah ya ini aku diperintah Tuhan. Pakai. 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 Utang. Utang. Enggak. Minjem make. Minjem. Pakai sampai kapan saja, nanti kalau kamu sudah punya balikin. Aku utang. Aku masuk sembahyang. Nanti deh. Alkitab berkata tidak boleh utang. Ya dah.
Oh, jadi saya sembahyang. Tuhan, yang ngirim orang itu engkau. Ya. Nah kalau dia ngasih, kok enggak dikasih, kok pinjem pakai. Apa itu pinjem pakai? Kamu pakai buat cari rumah, beli. Nanti kalau kamu sudah punya, kasih balik. Itu tidak utang. Enggak. Dia datang ngutangin. Kalau utang, kamu yang minta. Ini enggak, kue enggak minta. Kue enggak mengharapkan, enggak. Dia datang dewek. Pakai. Enggak utang. Enggak. Dia datang minjem. Loh, minjem kan utang. Loh, kue tak minjem. Nah, makanya saudara tahu. Kalau engkau bergaul dengan Roh Kudus, kamu tidak akan mengerti jalannya Tuhan, bukan jalan kamu. Dan itu luar biasa. Akhirnya bilang, jadi ini aku pakai. Mengaku yang merintah. Ngerti saudara? Dan ternyata saya bilang, loh ini apa tidak melanggar firman? Tidak. Kenapa aku perintah kepada Saul? Bunuh orang Amalek. Semuanya. Justru dia tidak bunuh seluruhnya. Salah. Padahal menurut hukum Taurat, bunuh itu tidak boleh. Tapi karena aku yang merintah. Aku hakim di atas segala hakim. Kamu tidak salah. Sekarang orang penjara yang divonis mati sama hakim. Tembak mati. Yang nembak siapa? Tentara toh? Brimob toh? Lah dia bunuh. Hukumnya di Indonesia bilang, bunuh. Masuk penjara enggak? Enggak toh? Nah, dia bilang, loh, ada hukumnya loh Pak. Gue gak boleh bunuh Pak. Loh, aku diperintah kok. Sebenarnya apa? Hakim. Minta bunuh. Loh, kamu enggak salah. Enggak salah. Yang salah ya hakimnya. Aku salah. Nah, ngerti? Yesus Tuhan adalah hakim di atas segala hakim. Kalau dia yang merintah melalui Roh Kudus, saudara dibebaskan. Ngerti? Maka dari itu saudara dan saya bagian saudara apa? Hanya kalau engkau sudah tahu persis Roh Kudus yang ngomong, jalanin. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tapi ingat, di dalam jarak kamu mendengar dan kamu melakukan, ada harganya engkau harus bayar. Dan harga ini yang menyebabkan engkau tidak dapat bayar dan gagal. Kenapa? Tidak tahan bantingan. Tidak tahan hinaan. Tidak tahan cemoohan. Dan itu bukan iman. Iman yang kuat. Yang benar-benar tahan terhadap hinaan. Tahan terhadap cemoohan. Kamu perhatikan perempuan Kanaan pada waktu dia anaknya sakit. Lalu dia datang kepada Tuhan. Dia berkata apa? Yesus tolong. Yesus tolong. Teriak-teriak. Muridnya berkata, diam, tutup mulut. Masa bodoh dia. Yesus. Wah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, panggil dia. Panggil. Apa yang kamu mau? Dia bilang apa? Tuhan, tolong anakku sembuhkan. Jawaban Tuhan Yesus apa? Tidak layak. Aku diutus untuk orang Israel. Tidak layak. Roti buat anak-anak diberikan kepada anjing. Bayangin saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan perempuan Kanaan itu tidak lebih dari seekor anjing. Dihina enggak? Penghinaan enggak? Tapi perempuan itu sakit hati pada. Dia malah bilang apa? Benar loh. Dihina kok malah. Benar Tuhan. Tapi anjing loh. Dapat remah-remah. Tuhan Yesus berkata apa? Besar imanmu itu. Cuma gitu toh. Pulang, anakmu sudah sembuh. Loh, enggak usah. Dalam nama Yesus sembuh. Tangkingin. Enggak usah. Karena kamu sudah bayar. Imanmu dihina, tidak goyah. Tuhan Yesus berkata, tidak layak diambil roti. Betul Tuhan. Tapi anjing yang dapat remah-remah. Anaknya malah tidak dapat roti ini. Anjingnya dapat remah loh. Anjingnya makan, anaknya tidak makan. Makanya isi orang Kristen, saudara.
Makanya benar-benar saya alami. Alami sendiri, tidak usah khawatir. Kamu di sekolah bodohnya kayak apa? Kalau kamu gantung sama Tuhan dengan Alkitab, saya jamin mesti pintar. Aku dulu ya bodoh. Karena ngalami dewek. 14 tahun umurnya kelas 3. SD. Nah, enggak bodohnya kayak apa coba? Oh, 14 kok umur 14 kok kelas 3 SD. Nah, nyatanya Tuhan bilang ini, sekolah. Aku ngomongnya dari mana? Saya bilang, Tuhan, aku ini umur 14, sudah 2 tahun ditemuin Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku ini umur 12 kok baru kelas SD. Aku ini jadi jongos terus, Tuhan. Sampai engkau tua jadi jongos, Tuhan. Aku cuma ngomong gitu sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong apa? Sekolah. Apa? Sekolah. Kemana? Semarang. Sekolah. Bagaimana caranya? Papa tidak punya duit. Miskin. Saya mesti kerja untuk makan. Orang tua dan anak-anak. Ya. Tapi saya bilang, sekolah. Ya. Sekolah. Ngomong sama mama saya. Mah, aku mau sekolah. Nangis mama. Yang bayari siapa? Nah, nggak usah bayar mama. Loh, nggak tahu. Pokoknya aku bakal sekolah mah. Kemana? Semarang. Apalagi ke Semarang, Nang. Ngongkosi kamu ke Semarang tidak ada. Nggak usah bayar kok, Ma. Nggak usah nganter ke. Nah terus bagaimana? Nggak tahu. Siapa yang nyuruh kamu sekolah? Tuhan. Ngomong apa? Sekolah. Apa gimana? Nggak tahu. Tapi sekolah. Nah, kakak mama dikirim ke Jepara. Dia bilang, datang-datang malah lihat saya. Bilang, kamu udah sekolah, kamu jadi kacung terus. Loh kok persis? Persis doaku, ngomongku, ya dah. Terus dia bilang, sekolah. Siapa yang om? Kamu datang Semarang, ke rumah cari rumah saya, ikut saya, pagi sekolah, sore kerja. Nanti aku yang bayari kamu sekolah. Nah, aku bilang, loh Tuhan cocok. Terus mikir, itu kalau dia naik mobil terus aku diajak lumayan. Dah, kamu datang sendiri. Aku datang sendiri pakai apa Tuhan? Akhirnya Tuhan bilang, datang. Nanti aku berkati mamamu. Mama dapat untung, dapat uang sedikit. Hanya bisa naik apa? Dokar. Naik kuda. Dokar rombongan. Dokar 1, 2, 3, 4, 5 orang. Jadi saya dari Jepara ke Pecangaan, nunggu penumpang yang lain. Sampai sana ganti dokar lagi ke Mayong. Dari Mayong ke Kudus, dari Kudus ke Demak, Demak ke Semarang. Dari jam 4 pagi sampai Semarang jam 8 malam. Jarak Jepara Semarang 80 kilo. Dari jam 4 pagi jam 8 malam. Belum pernah kenal jalan, nyari alamat. Ayo bayangin, ini ngerti saudara? Itu namanya apa? Petualangan dengan Tuhan. Luar biasa. Ya dah, jalan aja ketemu. Setelah ketemu dia bilang apa? Kok malah ditegur lagi saudara. Jadi jangan kira kalau terus jangan nurut Tuhan terus wah mulus gitu. Ditegur lagi. Kok baru sampai? Gak ngerasa ini makan jabel. Duitnya pas buat jalan. Makan janda bisa kok. Jadi ditanya, lumayan gak? Bilang, jangan belum. Itu lumayan. Dimarahin lagi. Dimarahin, ya wes masuk. Pembantu nih, belas kasihan. Kasih makan. Oh, makan aja. Besok diajak sekolah, tanyai sama guru nih. Masuk kelas berapa? 3. Kamu tinggi kayak gini, kayak Goliat masuk lagi. Ayo, dihina lagi enggak? Makanya itu, kalau kamu beriman mesti berani tahan bantingan. Nah, itu iman. Saudara tahu? Ya, Abraham itu berani, saudara. Saya lewat situ.
Kelas berapa kamu masuk? Kelas 3, Pak. Udah bisa. Kok lucu lu? Udah bisa. Kenapa, Pak? Nanti jadi tontonan. Merusak suasana. Anak-anak enggak belajar, cuma ngejek kamu tok. Aku bilang, lah terus bagaimana, Pak? Masuk kelas 5. Lu kelas 3 aja belum bisa kok, Pak. Kelas 3 aja belum selesai, Pak. Kok kelas 5? Lah nanti di kelas 5 itu apa, Pak? Dia bilang apa? Enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa? Bagaimana sih? Nanti kalau enggak bisa 3 bulan turun. Jadi kalau saya pada saat itu mikir, saya mau enggak? Akhirnya bilang apa? Tidak mungkin. Betul lah? Akhirnya saya enggak sekolah. Kembali jadi jongos. Tapi saya bilang, kelas 5, Pak. Baik. Rasanya itu mantep. Wah lumayan, kelas 5. Padahal bodoh nih. Nggak sadar nanti di kelas 5 tuh. Jadi ejek-ejekan lagi kenapa? Asal baca. Nggak bisa. Siapa yang nggak bikin PR? Saya. Gurunya selalu bilang apa? Langganan. Engkau harus tahu ujian iman menurut perintah itu ada batas waktunya. Ngerti saudara? Saya tekuni terus. Tiap hari tolol, bodoh. Nah, terus harus buat sing dibuat apa? Oh enggak ngerti. Baca, oh enggak ngerti. Segala enggak ngerti ya. Jadi akalnya, wes 3 bulan ya 3 bulan. Nanti turun kelas 4 ya kelas 4. Enggak bisa turun kelas 3. Ya sudah, yang Tuhan ini mau nih gitu. Tapi saudara tahu, ada harga yang saya harus bayar apa? Tiap hari menangis di bawah kaki Tuhan. Saya di kelas tidak pernah menangis. Diejek, dimaki, di apa, tidak pernah nangis. Saya orang keras hati. Saya harus berani menghadapi. Tidak bisa, benar tidak bisa. Bodoh, benar bodoh. Tapi tidak nyerah. Ngerti saudara? Tapi kalau sudah sampai rumah, baca Alkitab sampai nangis. Tuhan, aku kok dibuat ejek-ejekan terus. Tapi karena Engkau berfirman, tak lakuin. Apapun, biarin. Kurang seminggu baru Tuhan bertindak. Tuhan itu tidak pernah terlambat, dia tidak pernah tergesa-gesa. Mepet. Wis mepet ngono lho ya toh, wis ada jalan lah dia bertindak. Itu Tuhan. Makanya watak Tuhan itu warnanya luar biasa. Kurang seminggu, pagi-pagi saya sudah siap lagi. Siap dimaki, siap diamal. Ya bawa tas kayak orang isa-isa yayao. Sekolah. Ya sekolah. Tapi bukunya kotong habis. Tapi ya sekolah. Peduli. Tiap hari dimaki. Diapa itu 2 bulan 3 minggu. Siap seminggu turun. Satu. Di jalan Tuhan ngomong gini. Mulai hari ini. Kamu bisa. Bagaimana caranya? Nggak usah tahu. Tak pasangi alat kowe. Alat apa? Pluk. Kayak kulit, kayak topi. Pluk. Apa ini? Kamu nggak bakal tahu, nggak tak kasih tahu. Karena nanti di zamanmu, kamu akan mengalami. Itu adalah kaset dan fotokopi. Nggak ngerti. Tahun 48, 49, no. Nggak ada, belum ada. Wes nurut saja, ya wes. Sampai sekelas, aneh. Loh, setiap pelajaran kok masuk, direkam. Gurunya ngomong, ngerekam. Terus saya mulai niruin gurunya, persis suara gurunya. Wah, aku terus gini. Wah, aneh ini apa ini? Gak ngerti saudara. Saudara sendiri pun gak ngerti. Kalau Tuhan bertindak buat saudara. Gak usah ngerti. Kalau ngerti itu bukan iman. Demikian itu
Wah, muka saya berseri-seri, tambah mantep lagi. Wah, aku bisa. Tapi kalau kamu demikian, kamu bilang aku bisa, ditunjukkan bahwa kamu tidak bisa. Jadi kalau kamu sudah mulai bangga, mulai senang, pasti nyet lagi. Sebab demikian suruh baca, sampai saya tidak ngerti. Mana ya? Tidak ngerti. Gurunya bilang, baca! Tidak ngerti. Langganan! Udah bodoh tolol. Udah. Nah, memang bodoh tolol, Pak. Sini, hukum saya. Hukum. Oke, di depan. Baca dari permulaan sampai akhir. Loh, bisa. Kalau dipotong-potong enggak bisa. Kaset pertama kali ditemukan itu enggak bisa dipotong-potong. Jadi kalau nyetel ya dari permulaan sampai akhir. Kalau kamu mau tengah-tengah ngambil, enggak bisa, mesti ngulang nih. Jadi kalau mau dengerin itu mesti tengah-tengah, enggak bisa, mesti sampai demikian nyetel, mesti sampai habis. Kalau mau milih, enggak bisa, mesti dengerin dari permulaan. Nah, aku gitu. Baca dari permulaan. Dari mana, Pak? Permulaan. Ya, enggak usah lihat. Kaset tok. Gurunya bilang, karena suara saya suara dia. Melongo. Sampai tekuan-tekuannya itu suara dia persis suara. Lah kaset tok. Loh, kamu kok bisa? Loh bisa, Pak, kalau dari permulaan. Lah suaranya kok suaraku? Lah iya, apa yang Bapak ngomong aku bisa? Loh, kok kayak beliau? Ini bukan beliau, Pak. Ini benar-benar saya bisa. Mulai hari ini, apa yang Bapak tulis, semua saya ingat. Wah, guru ini lalu gini. Ini sih bukan bodoh. Jenius. Hari itu dirubah istilah buat saya. Tidak bodoh, jenius. Ngerti enggak, saudara? Dan sejak itu, saya disayang guru. Dan saya dibacakan semua, dipelajari semua. Dia bilang, kalau gitu kamu pelajaran kelas 5 ini dalam waktu seminggu bisa habis. Dibacai tiap hari sama dia. Pulang sekolah mampir 2 jam, habis, saudara. Ditanya, langsung bisa. Asal jangan keluar dari tanyaannya. Asal jangan keluar dari kata-kata yang beda. Jadi umpamanya berhitung 10 tambah 10, ini 10 tambah 8, tidak bisa. Kalau 10 tambah 10 pasti bisa. 10 tambah 9, tidak bisa. 10 tambah 1 aja tidak bisa, nggak ngerti yo. Ngerti ini cuma harus pas, Pak. Loh, kok gitu kenapa? Nggak tahu, Pak. Aku tahu nih bisa nih pas. Jadi Bapak kalau ulangan, mesti sudah yang soal yang sudah dikasih. Kalau belum, 0. Jadi saya dulu waktu sekolah di Karangtempel itu angka saya 10 atau 0. 10 apa 0, 10 apa 0. Dada, 8, 5, dada. Pokoknya 10 atau 0. Yes. Akhirnya malah saudara tahu, masuk kelas 6. Kelas 6 gurunya bilang, tak baca semua ya pelajaran kelas 6. Dalam waktu sebulan habis semua pelajaran. Dites, jenius. Kalau gitu kamu sekolah sore, sekolah SMP. Jadi pagi di SD, sore di SMP. Ya tetap gak ngerti. Gak ngerti. Ya tapi mau bisa nempel loh. Saudara tahu, saya lulus SD, langsung masuk kelas 2 SMP. Hebat toh? Di SMP kelas 2 itu sampai akhir mau naik kelas 3, tidak tahu apa-apa, tetap masih blow on. Nah, namanya ilmu bumi, malnya matematika, tidak ngerti. Wes pokoknya gurunya dikasih tahu, asal ulangannya sudah pernah ada. Lah, buku-buku soal kan jawab kan banyak. Jadi tak masuk ke semua. Tok. Jadi anggar ulangannya persis itu sebodoh. Akhirnya gurunya bilang, ini anak aneh ini. Akhir SMP kelas 2, Tuhan bilang,
Kamu sekarang sudah normal. Pintermu sudah normal, alatnya tak ambil. Alat apa? Lupa. Nah, itu sih tak pasang. Oh, dikelokop lagi. Klek, 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 klek. Loh. Terus mata saya terbuka, bles. Tahu pelajaran. Pinter. Sampai sekarang. Ngerti enggak? Tidak bisa. Makanya saudara percaya tak? Jalan dengan Tuhan luar biasa. Mengandalkan hanya Roh Kudus. Nah, Abraham pada waktu dia menghadapi kenyataan itu, dia tidak mikir. Tetapi pada waktu Tuhan tahu bahwa janjinya untuk Abraham tidak punya anak, Tuhan justru mengatakan, anak turunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham bilang, amin. Gak ngerti. Apa jadinya bagaimana anak tidak punya kok. Gak peduli. Mesti jadi. Jadi. SK lahir. Makanya jangan membuat berhala di dalam pikiranmu. Sehingga akhirnya keluar Ismail. Dengan cara mustinya. Jangan. Saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih aku. Dan dia akan menetapkan engkau. Siapa yang mau? Itu Tuhan mau. Engkau akan ditetapkan untuk berbuah. Dan buahmu tetap. Saudara tahu? Saya dipilih orang pertama, anak. Masih pada waktu itu kan anak-anak. Dari keluarga saya, keluarga besar. Saudara saya 9. Tuhan berkata, melalui kamu, semua keluargamu diselamatkan. Ngerti? Kamu jangan pikir kalau kamu ini masih kanak-kanak, masih muda lalu tidak dipilih. Tidak bakal kalah sama orang tua. Pokoknya kita berlomba. Yang ketinggalan ya rugi. Saya juga tidak mau kalah. Karena apa? Karena apa yang dijanjikan Tuhan harus sampai akhir. Jangan gugur di tengah jalan. Maka pada waktu itu saya sudah mulai mengenal. Nah, aku bilang gini. Bagaimana Tuhan adik-adikku supaya mengenal? Kalau papa mama, wah itu sulit gitu. Sudah karapan, susah. Saya doakan saja sampai satu saat nanti Tuhan. Nah, sampai akhirnya papa saya ketemu, dia bilang, papa itu juga dekat sama Roh Kudus. Dia bilang apa? Kamu anak kecil lah, ngajari papa ahli Alkitab. Aku bilang, ahli Alkitab, ahli Taurat tidak jaminan. Tapi yang bergaul karib dengan Tuhan, nurut Roh Kudus, itu yang Tuhan mau. Bagaimana caranya ngomong? Ya ngomong. Tuhan bisa ngomong, ngomong. Dari beberapa kejadian, dia akhirnya ngaku. Cobalah, papa, doa. Tunggu Tuhan ngomong. Ngomong Tuhan. Saudara, setelah berapa puluh tahun saya dipakai Tuhan. Sebab papa itu selalu, orang tua itu tidak usah omongin. Kalau kamu omongin, dibantah kamu. Pasti kamu dipencet nangis. Percumalah. Sembayang ke saja. Nanti satu saat kamu dibela Tuhan habis-habisan. Bapakku itu kalau ngomong sama saya selalu dulunya menghina. Satu saat Tuhan ngomong. Dia nunggu, dia nurut. Tuhan ngomong. Kamu harus belajar seperti hambaku Yusak. Rasain loh. Kalau aku sih ngomong, gak mungkin, ya dah. Tuhan ngomong, isih bela diri. Hambamu Yusak yang mana? Gak mau ngakuni anaknya. Terus dia bilang gini, hambaku Yusak, anakmu. Ya rasain loh. Terus kenapa Tuhan? Karena kamu baru bertanya. Mana ada zaman sekarang orang punya iman seperti Abraham. Lalu Tuhan bilang, ada. Siapa? Hambaku Yusak. Mosok nekate. Kamu lihat anakmu tuh nekate luar biasa. Pokoknya kayak Abraham. Pokoknya terjang aja. Mati ya sudah. Toh masuk surga.
lumayan. Dan akhirnya dia habis itu lalu dia ngomong sama saya. Ketemu dia bilang, aku disuruh belajar dari kamu. Tuhan yang membela, tidak usah kamu bela diri. Pembalasan adalah di dalam tangannya Tuhan. Tugas saudara adalah berdoa, baca Alkitab, lakuin. Jangan kehilangan iman. Nah, syaratnya apa? Nurut. Nurut. Sama peka. Peka, ngerti, nurut. Terus jangan repot-repot. Nah, maka dari itu saudara, hari ini Tuhan berkata apa? Aku mau memilih mereka. Di antara orang segini Tuhan bilang apa? Aku mau memilih. Aku mau menetapkan. Supaya mereka pergi menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Tergantung kamu. Bukan tergantung saya. Bukan tergantung Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan itu datang seperti yang saya katakan tadi. Dia lalu, hari ini aku mau ini. Momennya bagaimana? Terserah kamu. Nah itu, saat-saat seperti itu, saudara tidak bisa cari. Tapi itu maunya Tuhan. Dan engkau siap menyediakan diri. Itu yang penting. Saudara tidak akan bisa. Caranya bagaimana? Harus begini, harus begini. Tidak bisa. Hanya ada satu jalan. Saudara selalu ngomong, Tuhan maumu apa? Aku mau nurut. Udah. Nanti kalau ada suara hati dua, mengapa bisa terjadi suara hati dua? Nah, ini kamu harus perhatikan. Kalau pertama kali keluar, itu biasanya murni. Kalau suara yang keluar dari dalam hatimu itu tidak didahului dengan keinginan. Perhatikan. Sebab Alkitab sudah ngomong, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau suara itu timbul setelah kamu ingin, itu tidak murni. Itu suara hati. Nah, meskipun tidak murni, kamu harus pegang prinsip. Tuhan, ini kok ada suara hati kayak gini. Ini daripadamu atau tidak? Kalau bukan, batalkan Tuhan. Kalau iya, aku turutin dan jadikan. Tidak bisa kamu deteksi pakai akal. Tapi kalau kamu tidak pernah ingin, tidak pernah memikirkan, lalu timbul suara hati itu, jangan lalu bilang gini, ini suaraku Pak. Demikian kamu mikir, ini suara Tuhan atau suaraku, suara hatiku. Pasti timbul suara baru lagi. Dan kamu tidak akan bisa melakukan. Demikian ada suara hati muncul, langsung ngomong. Tuhan, kalau ini daripadamu. Jadi, kalau tidak, batalin. Wait, lakuin aja, jangan tanya-tanya. Jadi Tuhan. Tidak, jadi Tuhan. Tidak jalan. Jalan aja. Langkah. Jadi. Di situ kamu nanti akan mengenal. Oh Tuhan. Dan jangan takut. Kenapa? Kalau keadaanmu urgen, sangat urgen, dan kamu menghadapi masalah yang berbahaya buat kamu tidak usah takut. Nanti Tuhan itu ngomongnya disertai kuasa. Tidak ada kesempatan untuk kamu bertanya, tapi ada kesempatan untuk kamu melakukan. Jadi timbul, kamu didorong, lakuin aja. Mesti jadi. Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Motivasi hatimu mau nurut. Dan belajar setiap saat. Maumu apa Tuhan? Apa saja. Apa saja. Sebab Tuhan itu suka-suka apa? Saat kamu tidak siap. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ngomong. Aku ini ngalami. Tuhan bilang, pergi ke Ciloto, 2 puasa, 40 hari, 40 malam.
Tidak makan, tidak minum. Makan sekali. Minum. Oh, datang, das, siap. Tidak ngomong sama orang, sembahyang. Pikirku, wah Tuhan malam ini ngomong apa ya? Tidak ngomong, semalam suntuk, tidak ngomong. Pagi-pagi, oh kalau gitu pagi ini dia ngomong. Tidak ngomong. Nah, aku bilang loh, oh hari ini tidak ngomong, mungkin besok. Tidak ngomong. 6 hari, tidak ngomong. Akhirnya hari ke-7, tidak kuat. Yang nyuruh aku ke sini itu siapa? 6 hari 6 malam nongkrong, tidak ngomong. Tuhan yang ngomong siapa? Yang nyuruh siapa? Jawabannya apa? Langsung dia, peduli dia hadir. Dia ngomong apa? Apakah begitu itu hambaku yang setia? Bayangin saudara, 6 hari 6 malam baca Alkitab, nongkrong, tengah malam nongkrong, sembahyang, tidurnya tidak karuan. Tidak ngomong. Habis hari ke-7 pagi-pagi tidak tahan. Ngomong gitu, ngomel. Tuhan bilang, apakah itu hambaku yang setia? Tidak. Lah iya, kamu kan baca Alkitab. Musa pada waktu aku suruh naik ke atas gunung, hari keberapa dia didatangi? Hari ke-7. Lah iya, hari ke-7 aku datang. Kok kowe ngomel? Pas ke-7-nya kok Tuhan. Jadi kan pas toh Tuhan. Wes bayar toh ya. Untung kowe hari ke-7-nya kayak ngomel. Coba kowe hari ke-1, hari ke-2 ngomel, manjang ora tak omong. Waduh, aku bilang, ya Tuhan, oh semua itu anugerah. Padahal ini tanya terus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesusnya kok tidak datang-datang sih? Tidak ngomong gini, tunggu saja seperti Alkitab berkata. Nah, Tuhannya diam. Tapi kalau sudah waktunya, nah, enak, ngerti saudara? Di situ tuh kadang-kadang nanti tengah malam udah ngarep-ngarep ini. Orang tua ini sudah ngomong siangan, tidur nyenyan. Malah jam 2 dibangunin. Bangun, masih. Bangun. Udah apa? Loh kan aku datang. Loh. Iya. Mbak ceklak. Bangun. Ngalam. Kamu tahu apa? Kamu tuh sementara ini itu loh, sudah melayani aku 7 tahun, tapi tetap jadi masih ulat. Hah? Ulat. Kenapa? Kamu tahu? Ulat itu apa? Gatelin orang. Betul? Iya tak? Bulunya panjang-panjang tak? Kamu ngeri tak? Lihat saja sudah. Geli. Itu lihat tuh. 7 tahun melayani aku, kamu tuh masih jadi ulet. Ya, gatelin orang. Omonganmu bikin sakit hati orang, gatel orang, bikin geli, ngeri. Nah terus, hari ini, aku suruh kamu masuk ke dalam pengasingannya apa? Kamu dari ulet, aku mau masukkan kamu dalam kepompong. Ulet kalau dimasukin dalam kepompong itu, makan pada. Hah? Enggak. Poso. Nah, masuk. Saudara tahu? Mulut kepompong itu sama ulat teh. Nanti kalau ulat itu sudah jadi kupu-kupu, besar mana? Besar mulutnya jalan keluar atau besar kupu-kupu nih? Besar kupu nih. Kenapa dia bikin kepompong kok enggak? Mulutnya yang besar. Jadi nanti keluarnya gampang. Enggak. Saudara di situ saya suruh ngalami. Kamu ini dalam kepompong. Waduh. Sekarang keluar. Keluar bagaimana? Susahnya kayak gini. Kepalanya nongol. Tapi ini tidak bisa keluar. Iya, aku bilang. Usah. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Itu ngalami. Dalam dunia roh itu ngalami nyata. Ini tidak bisa Tuhan. Berjuang.
setelah berjuang setengah malam, keluar. Setelah keluar, Tuhan berkata, hari ini kamu jadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu indah. Dari ulat makanannya daun, kamu berubah menjadi madu. Orang dulu ketemu kamu, gateli. Sekarang kemana-mana kamu disenangi. Karena sudah jadi kupu-kupu. Kalau dulu kamu jalannya kayak ulatan kayak semut, siti ting 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 ting. Sekarang kamu terbang. Nah, oh gitu Tuhan. Ngerti saudara? Engkau pun akan diproses Tuhan kalau engkau mau jadi dipilih. Dari ulat jadi kupu. Tapi perhatikan. Ada seorang ahli pemeliharaan kupu ulat sutra. Dia lihat keluarnya ulat dari kepompong ini sengsara. Dia kasihan. Mulutnya kepompong dibuka. Gunting. Sini satu tampah kepompong yang tidak digunting. Sini satu tampah kepompong yang digunting mulutnya. Dalam waktu beberapa menit yang digunting sudah keluar semua jadi kupu. Tampahnya penuh. Yang sini keluar satu. Seberapa jam satu. Satu. Sing sini. Bru keluar. Tapi saudara tahu. Keluar satu dalam waktu 10 menit. Brrr, terbang. Sing sini. Tidak ada yang terbang. Yang mulutnya dibuka. Supaya jalannya keluar. Dibantu. Tidak ada yang bisa terbang. Ngumpul terus ditampah. Cuma tidak bakal bisa terbang. Tapi yang satunya tidak dibikin mudah. Langsung terbang. Hilang. Yang sini ngumpul setampah, tetap setampah. Saudara, kerap kali kita kepingin apa? Jalan keluarnya gampang. Tidak bakal terbang kamu. Punya sayap sih punya sayap. Indah sih indah, tapi di tempat. Akhirnya dibuat mainan anak-anak, dipenyet-penyet. Tapi kalau yang susah terbang, mau yang dibantu gampang atau susah. Biarkan Tuhan yang menetapkan lubang-lubang berapa yang kamu harus alami. Kesusahan demi kesusahan seberapa yang kamu harus alami. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Engkau hari ini sudah berjanji bahwa Engkau akan memilih anak-anak-Mu di tempat ini. Menjadi orang-orang pilihan yang akan menggantikan hamba-hamba-Mu yang sudah harus pergi. Engkau sedang menyiapkan generasi yang baru ini Tuhan. Ingat saudara, kalau engkau akan dipilih bukan hal yang gampang. Karena iblis akan segera tahu siapa kamu sebenarnya. Dan jangan kamu kira bahwa nanti lubang itu menjadi gampang. Tapi tergantung daripada kamu. Maukah engkau membayar harganya? Ataukah kamu mau mencari jalan yang gampang saja Tuhan? Dan sudah terpilih. Sudah berubah menjadi kupu-kupu. Sudah indah. Tapi tidak dapat pergi kemana-mana. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Maka dari itu kita siapkan diri. Relakan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau
Tapi membutuhkan kerelaan. Membutuhkan tekad. Membutuhkan penyangkalan diri. Menyalipkan diri. Rela menanti kegenapan daripada janji Tuhan.